Biasanya, ketika kalian pengen beli motor atau mobil, kalian tinggal datang aja ke dealer merek mobil terdekat. Dan tinggal pilih deh mau yang model apa. Habis itu tinggal bayar, dan duduk manis di rumah sambil nunggu unitnya nyampe. Habis itu tinggal pakai deh. Nah tapi, lain cerita kalau kalian pengen beli kendaraan komersial. Misalnya gini, ketika kalian pengen membeli satu unit bis bermerek Scania, maka kalian gak bakal langsung dapat satu unit bus secara utuh layaknya membeli sebuah mobil. Karena setiap pabrikan pembuat mesin bus seperti Scania, Mercedes, dan Volvo itu hanya membuat unitnya dalam keadaan seperti ini. Jadi, untuk membuatnya nampak seperti bus pada umumnya, kalian harus membawa unitnya ke pabrik karoseri bus terlebih dahulu untuk dibuatkan bodi dan berbagai macam aksesoris dan perlengkapannya. Lalu, apa aja sih yang harus dibeli dan diperhatikan ketika kalian ingin merakit satu unit bis dalam kondisi baru? Hal pertama yang harus kalian beli adalah sasis. Ketika kalian membeli sasis bus, sudah include dengan segelondong mesin, transmisi, roda, setir, dan sasis itu sendiri untuk menopang beban bodi bus nantinya. Dan untuk mereknya juga beragam. Ada Hino, Scania, Volvo, Mercedes-Benz, MAN, dan lainnya lagi. Untuk varian model, harga, dan kelasnya juga beragam. Yang pertama, ada Big Bus kelas entry level. Kelas ini biasanya diisi oleh Hino RK8 260, Hino RN 285, dan Mercedes-Benz OH 1626 untuk varian mesin belakangnya. Dan tentunya semua unit tadi sudah pakai air sus untuk menambah kenyamanan penumpang. Untuk harga, sasis bis tersebut dijual dengan harga mulai dari 900 juta sampai 1 miliar rupiah. Untuk varian entry level bermesin depan, diisi oleh Hino AK8 dan Mercedes-Benz OF 1623. Untuk harga, mereka cenderung lebih murah daripada varian bus bermesin belakang, karena kapasitas mesinnya yang lebih kecil dan peruntukannya hanya untuk penggunaan antar kota saja. Beralih ke kelas premium. Di sini, kita akan menemukan Scania K360iB dan Mercedes-Benz O500 RS 1836 dan Hino RM 380. Untuk harga, sasis premium ini dibanderol dengan harga mulai dari 1,4 sampai 1,5 miliar rupiah. Oh iya, khusus untuk Hino RM 380, unitnya saat ini sangat langka sekali di Indonesia. Bahkan hingga saat ini, hanya ada satu PO bus yang memilikinya. Itu pun hanya 2 unit saja, yaitu PO Harapan Jaya. Katanya, alasan sasis bus yang satu ini gak laku dikarenakan mesinnya terkenal boros bahan bakar. Selanjutnya, ada juga yang versi trontonnya. Kelas ini diisi oleh Mercedes-Benz OC500 RF 2542, Scania K410iB, MAN R37, dan Volvo B11R. Untuk harga, sasis tronton ini dibanderol dengan harga mulai dari 1,7 sampai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, ketika kalian udah beli sasisnya, kalian tinggal bikin bodinya. Ada beberapa pabrik karoseri pembuat bodi bus yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Di antaranya yaitu ada Adiputro, Laksana, Tentrem, Nusantara Gemilang, dan New Armada. Mereka semua punya line up produknya masing-masing di segala kelas. Pertama, ada versi bodi satu dek atau satu lantai dengan bodi yang tinggi. Di kelas ini, Adiputro punya Jetbus 3 SHD, Laksana punya SR3 XHD, New Armada punya Skylander R22, dan Tentrem punya Avante H9. Untuk harga juga beragam, yaitu mulai dari 500 sampai 750 jutaan. Ini adalah harga untuk bodi
livery, serta interior standar saja, gak termasuk AC dan bangku. Dan kalau mau nambah toilet, smoking room, atau beragam aksesoris serta detail eksterior lain, kalian tinggal request aja. Tapi jelas harus nambah biaya lagi. Untuk kelas selanjutnya, ada kelas double decker atau kelas bus tingkat. Di kelas ini, pemainnya juga cukup banyak. Mulai dari Jetbus 3 SDD, SR2 XDD, Skylander double decker, dan Avante D2. Untuk harga, body bus tingkat ini dibanderol mulai dari 850 jutaan aja. Itu udah include livery dan interior standar, tanpa bangku dan AC, serta tanpa toilet juga. Sebenarnya sih masih banyak kelas lain, yaitu seperti UHD-nya Adiputro yang tingginya setara bus tingkat, tapi bedanya ini dek bawahnya hanya untuk bagasi dan tempat sopir. Lalu ada juga Avante H8 dan kawan-kawan yang didesain dengan bagasi super luas walaupun dengan spek sasis yang terbatas. Lalu ada juga kelas sleeper dengan 2 tingkat tapi tinggi deknya hanya setara SHD, yaitu seperti SR2 Sweetest Class dan Dream Coach dari Adiputro. Tapi dikarenakan kita gak fokus pada kelas-kelas yang ada di bis, jadinya kita kasih info yang sekilas aja. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah seat atau bangku. Untuk bangkunya sendiri, juga ada beberapa merek yang menjualnya, yaitu diantaranya ada Rimba Kencana dan Recaro. Maksudnya Aldila Seat. Dan untuk variannya juga beragam. Contohnya ada yang sangat sederhana seperti ini. Biasanya untuk bis-bis ekonomi atau kelas AC, yang dibanderol dengan harga berkisar 1,6 juta rupiah per bangku. Dan ada juga yang premium, yang sudah dilengkapi dengan leg rest atau senderan kaki, serta beragam fitur lainnya yang dapat memanjakan penumpang, yang biasanya hanya terdapat di kelas eksekutif ke atas. Untuk harga, ada di sekitaran 7-10 jutaan. Dan untuk konfigurasi seat yang dipakai juga kalian bisa tentuin sesuka hati. Biasanya itu 32, 22, 21. Dan totalnya juga bervariasi. Ada yang 25, 28, 31, hingga 59 seat. Terakhir adalah soal pendingin kabin atau AC. Jika kalian pengen bikin bis ekonomi non-AC, kalian bisa abaikan aja bagian ini. Untuk jenisnya, AC bis terbagi menjadi dua, yaitu AC gantung dan AC atap. Untuk AC atap sendiri, ciri-cirinya adalah posisi kondensor dan kipasnya ada di bagian atas bis seperti ini. Tipe AC ini sangat sering sekali dijumpai di banyak bus ber-AC. Sedangkan untuk AC gantung, biasanya letaknya ada di dalam bagasi atau diletakkan di area sekitar mesin. Untuk mereknya sendiri, para pabrikan bus biasanya memilih merek Thermo King atau Denso. Lalu, kalau ngomongin harga, biasanya berkisar 100 jutaan. Nah, jadi itulah beberapa komponen atau part yang harus kalian beli secara terpisah ketika kalian ingin membuat atau merakit sebuah bus dengan kondisi baru. Sebagai contoh, perhitungan kasar, misalkan kita mau bikin bus dengan spek hedon dan sangar, yaitu tronton SHD dengan kelas VIP. Pertama, kita beli sasisnya dulu 1,8 miliar. Habis itu beli bodi 750 juta. Itu udah include nambah toilet sama smoking room. Terus beli seat atau bangkunya 10 jutaan per buah. Dengan total 30 seat. Berarti 300 juta. Lalu AC pakai yang tipe AC atap seharga 150 juta. Kalau kita gabungin semua harganya, ternyata bisa tembus sampai sekitar 3 miliar rupiah. Dan itu baru modal satu bis premium doang. Sebenarnya sih kalau ngerakit gini kan jadinya enak. Bagi para perusahaan otobus yang masih bingung buat ngabisin duit mereka kemana, mereka bisa aja bikin satu unit bis anti mainstream.
Kayak misalkan contohnya PO Bintang Utara. Mereka beli satu unit sasis bis tronton dengan bodi Avante, tapi kaca samping penumpangnya bisa digeser alias gak pakai AC. Dan kelasnya itu ekonomi. Dikala sasis premium lain banyak banget dipadukan dengan kelas yang super mewah, PO Bintang Utara malah agak lain emang nih. Manaan velgnya juga diganti pakai aluminium bermerek Alcoa yang terkenal mahal dan bagus banget di dunia kendaraan komersial. Jadi gimana? Sekarang kalian udah ngerti kan gimana tahap-tahap dalam ngerakit bis? Kalau belum, langsung aja tanyain di kolom komentar. Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.